pendek kata ke depan kita akan kembangkan juga sebagai ojek online. Kita akan menerbitkan fitur yang namanya serasi taksi. Tunggu saja perkembangan aplikasi digital Koperasi Serasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, sahabat perubahan yang kami hormati. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selalu diberikan semangat untuk tetap memperjuangkan keadilan, baik keadilan hukum, ekonomi, khususnya bagi kami selaku Ketua Koperasi Serasi Digital dan Konvensional. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dalam memperjuangkan keadilan. Sahabat perubahan yang saya hormati, masihkah di antara kita yang ragu-ragu tentang Koperasi Serasi? Koperasi Serasi insya Allah secara legal formal telah berbadan hukum, telah mendapatkan surat Kemenkumham dan surat dapat nomor induk koperasi, sehingga tidak ada yang perlu diragukan lagi tentang legalitasnya. Sahabat berwan semuanya yang betul-betul mau berjuang menginginkan keadilan ekonomi, silahkan untuk bergabung dengan Koperasi Serasi, karena pada esensinya Koperasi Serasi adalah penghijauan tahan ekonomi Pancasila. Dalam Koperasi Serasi tetap menjunjung ketuhanan, ekonomi yang berketuhanan, tidak melanggar dengan asas-asas agama. Yang kedua, ekonomi yang berkemanusiaan, karena di situ menjunjung tinggi nilai-nilai manusia, menjunjung tinggi harkat manusia, dan kita tidak akan mendolimi di antara yang lainnya. Tetap berekonomi dengan berpedoman dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak akan ada yang dirampok, tidak ada yang akan dizalimi tentang kehidupan ekonominya. Yang ketiga juga ekonomi yang mengutamakan persatuan, bukan ingin kaya sendiri, bukan ingin menjatuhkan yang lain, tapi kita bersatu untuk kuat dan mandiri. Yang keempat, tentu dalam pelaksanaannya koperasi selalu mengedepankan musyawarah, selalu mengedepankan demokrasi, bahkan juga demokrasi ekonomi, karena akan siapa yang punya modal agak besar juga boleh memasukkan, punya modal kecil juga bisa bergabung di situ. Kita tidak memandang jumlahnya, tapi kita memandang permusyawaratannya. Yang kelima, tentu ekonomi Koperasi Serasi juga ingin mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi yang tidak saling mendolimi, tidak saling merampas hak orang lain, sehingga nanti akan terwujud keadilan. Saudara-saudara sahabat perubahan yang kami banggakan, silahkan untuk bergabung dengan membuka link https koperasi.ai.digital.id. Kemudian silahkan download di Play Store AI Digital, karena
Dengan demikian, insya Allah, apapun yang sudah kita lakukan setiap hari dapat kita lakukan lewat AI digital, seperti kita membayar listrik, membeli pulsa, membayar BPJS, membayar apapun yang kita lakukan, transfer bank dan sebagainya, setiap hari itu sudah akan terbantu dengan aplikasi Koperasi Serasi Digital. Ini hanya memindahkan kebiasaan kita yang selama ini kita manual, dan kita juga sering mengeluarkan itu, tapi dengan aplikasi digital kita akan jauh lebih dimudahkan, dan ke depan kita akan dapat, dan ini sudah juga bisa membeli tiket pesawat, tiket kereta dengan aplikasi kita. Pendek kata, ke depan kita akan kembangkan juga sebagai ojek online, kita akan menerbitkan fitur yang namanya serasi taksi. Tunggu saja perkembangan aplikasi digital Koperasi Serasi. Selamat berjuang untuk menegakkan keadilan ekonomi. Mari kita dukung Koperasi Serasi. Indonesia berdaulat, rakyat sejahtera. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupkan betul orang-orangnya. Bagaimana caranya? Ada dua. Maka kolaborasi orang-orang yang dimaksud adalah kemampuannya. Ada Pak Agus Maksum, dia ahli IT. Ada Pak Tukira yang ahli komunikasi. Dan ada Pak Agus Payudi yang mantan birokrat militer. Ini kan kolaborasi kapasitas. Dan ada Bapak Ibu sekalian dari berbagai daerah yang punya kapasitas. Saya yakin betul Lee Kuan Yew itu saat dia membangun Singapura, salah satu yang boleh tinggal di Singapura adalah orang yang punya kapasitas. Kalau dia nggak punya kapasitas, out. Tentu sebagai pengurus, sebagai yang akan dilayani siapapun mereka, maka hadirkanlah kapasitas semaksimal mungkin, jangan tanggung. Yang kedua, kolaborasi network. Jangan disimpan network kita di dalam laci atau di saku. Jangan, keluarkan. Hadirkan ke Pak Tukira, hadirkan ke Pak Agus, sampaikan kepada semua network kita bahwa ada harapan baru, gelombang ekonomi perubahan bernama Koperasi Serasi. Bismillah. Dan yang kedua adalah kolaborasi aset. Bapak Ibu sekalian, kenapa negeri yang besar ini itu tidak mampu menjadi sebuah industri besar yang lahir dari rakyat? Kenapa? Jawabannya sederhana. Kita tidak pernah mau berkolaborasikan aset. Kita bergerak masing-masing. Negeri yang pernah swasembada beras ini harus impor juga antar miris gitu. Kenapa bisa begitu? Karena pemilik sawah yang 2 hektar, yang 1,5 hektar, dan lain sebagainya, mereka bekerja sendiri-sendiri. Lalu kita harus impor ke Thailand, ke India, ke Brazil, karena mereka berkolaborasi. Ada tangan-tangan yang membuatnya menjadi kolaborasi. Seharusnya ini adalah tugas pemerintah, mengkolaborasikan kekuatan aset rakyat. Tapi bismillah, hari ini dimandatkan kepada Koperasi Serasi. Bapak Ibu sekalian, himpun kekuatan pemilik sawah. Bagaimana caranya kita diskusikan? Kalau perlu sampai kemudian 1.000 hektar, 10.000 hektar orang yang punya sawah dikolaborasikan. Disitulah baru akan tercipta industri perberasan. Yakinkan kepada rakyat bahwa dengan bersatu kita akan lebih maju. Kalau dalam satu manajemen mengurus 1.000 petak, maka biaya overheadnya jadi kecil. Oleh karena itu kita bisa berkompetisi di dunia. Tapi kalau 1.000 petak ini
1000 orang yang ngurusin, maka 1000 biaya overhead yang keluar dan kita tidak akan pernah bisa ekspor. Kita masih impor juga gula. Padahal lahan untuk nanam tebu di mana-mana. Mungkin persoalan yang sama. Oleh karena itu kata kunci kolaborasi aset, harapannya ini bisa menjadi bahasa yang diterjemahkan dalam reformasi. Pastikan kolaborasi aset. Kenapa Alfamart, Indomart itu bisa besar, tapi dimiliki oleh siapa? Mungkin 1-2 orang. Tetapi warung-warung yang ada di banyak ini tidak besar, bahkan cenderung pelan-pelan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian dari koperasi serasi belum hadir. Kolaborasikan kekuatan warung-warung, yakinkan mereka, buat konsep. Bapak Ibu, kalau mereka bersatu 1000 warung, 10.000 warung, itu bisa bikin kader supaya. Kenapa kita mendengarkan kisah makna yang lain itu juga tumbang? Karena mereka hadir 1, 2, 3, 4, lalu kemudian meminta disuplai oleh kekuatan besar. Kekuatan besar posisinya jadi besar. Posisi tahu. Sekarang kita balik. Yang sudah ada kita kolaborasikan. Warung-warung itu. Kalau sudah jumlahnya 10.000, dia perlu beras 1 karung saja dari 1 warung, atau 50 kilo saja. Maka berapa ribu ton? Pikirkan, kita harus kolaborasikan aset. Dan banyak aset-aset ekonomi yang lain yang kita perlu kolaborasikan. Dan ini tentu saja akan mengandalkan kolaborasi kapasitas, kolaborasi network. Tidak harus selalu uang. Ini yang akan menjadi kekuatan kita untuk melawan dan memastikan keadilan ekonomi kembali hadir. Dan terakhir, kolaborasi uang atau kolaborasi finansial. Bapak Ibu sekalian, dari iuran-iuran yang kita lakukan, dari simpanan wajib pokok sukarela yang kita hadirkan. Kalau pendukung Pak Anies itu ada 40 juta, seperti halnya catatan KPU. Kalau 1 orang saja 10.000 saja per bulan, maka berapa triliun? Sampaikan kepada rakyat, sampaikan kepada pendukung Pak Anies, 40 juta ini tolong bersama kolaborasi aset. Karena itu saya meminta jaga integritas, pastikan kita amanah, profesional. Saya kalau boleh mengancam, siapa yang tidak punya integritas, tidak amanah, tidak profesional, lebih baik keluar hari ini, sebab dia akan merusak. Bapak Ibu sekalian, kita ini krisis keteladanan, kita ini bahkan mungkin juga krisis kepercayaan. Sekali ini kita harus jaga kepercayaan. Jangan sampai kita punya momentum perubahan, lalu hadir koperasi perubahan serasi, lalu kemudian harus tumbang lagi karena kita tidak punya komitmen. Sekali ini kita sama-sama bangun komitmen, jaga bahwa ini adalah milik semua. Insya Allah. Saya boleh katakan bahwa ini salah satu koperasi dari rakyat, milik rakyat, untuk rakyat, dan insya Allah untuk seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengutip satu tulisan yang tertera di satu yayasan di luar negeri yang milik sebuah korporasi besar. Di situ tertulis, Tuhan memberi banyak kepada yang memberi banyak. Tentu dalam bahasa Inggris. Tuhan memberi banyak kepada yang memberi banyak. Kalau kita sebagai orang Islam, ini namanya la in syakartum la azidannakum. Saya tantang semua. Siapa yang mau diberikan banyak oleh Tuhan, maka berikanlah banyak hari ini. Sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan, saatnya kita memberi banyak.
agar Tuhan memberi banyak bagi negeri ini dan bagi para pejuang yang memberi banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.